Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang diridhoi oleh Allah, berbicara tentang nafsu. Ada 3 sifat nafsu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang sepatutnya diketahui oleh semua umat Islam. Yang pertama adalah nafsu bersifat al-ammarah bisu, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa pada manusia ini memiliki sifat yang cenderung selalu menyuruhnya untuk berbuat keburukan. Inilah bagian daripada nafsu. Dan yang menjadi tantangannya untuk kita ialah bagaimana cara kita memerangi, bagaimana cara kita melawan nafsu kita sendiri untuk meninggalkan keburukan dan menggantikannya dengan kebaikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-53 yang artinya, dan aku Yusuf tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah bersumpah untuk tidak membebaskan nafsunya, untuk tidak melakukan perbuatannya secara langsung, secara semena-mena dan langsung mengerjakannya. Namun Nabi Yusuf akan senantiasa mempertimbangkannya, apakah ini benar atau salah. Apakah ini baik untuk kulakukan atau buruk untuk kulakukan? Jika memang itu baik, maka Rasul Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengerjakannya. Namun jika itu salah, Nabi Yusuf akan langsung meninggalkannya. Karena Nabi Yusuf sadar bahwa jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan. Dan ini adalah bagian daripada keburukan nafsunya seseorang. Sifat nafsu yang kedua ialah lawamah, yaitu menyesali diri sendiri. Nafsu ini membuat kita selalu merasa menyesal. Kenapa? Karena kita terlanjur melakukan perbuatan tersebut, sehingga kita diperdaya oleh nafsu itu sendiri. Sering kita menyalahkan diri kita sendiri. Sering pula kita berkata kepada diri kita, mengapa aku mengerjakan ini? Mengapa aku melakukan ini? Apa yang telah aku perbuat? Kenapa aku tidak melakukan hal-hal yang akan berimbas baik kepadaku? Itulah bagian dari penyesalan yang ada pada diri kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. An-nafsul lawamah, yaitu suatu keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan nafsu kepada manusia, namun Allah juga menciptakan akal untuk membuat suatu pertimbangan dan memberikan kesadaran kepada manusia tersebut bahwa apa yang harus ia lakukan dan bagaimana imbas akhirnya terhadap perbuatannya. Apakah perbuatan ini baik atau buruk? Sebelum melakukan sesuatu, kita sangat dianjurkan untuk memikirnya terlebih dahulu. Ini baik atau buruk? Jika baik, kerjakanlah. Namun jika buruk, maka tinggalkanlah. Itulah sebabnya para pepatah dahulu mengatakan, berpikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Jika memang kita memikirkan perbuatan itu salah dan benar, maka kita sudah tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Jika memang yang buruk itu kita kerjakan, maka ingat, penyesalan menantimu. Jika memang kebaikan itu yang kita pilih dan kita lakukan, maka ingat, Tuhan akan membalas dengan 1000 kebaikan lainnya. Sahabat surga yang diridhoi oleh Allah, sifat nafsu yang ketiga ialah mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan.
Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Ighasah Al-Latfan min Masyayidi Syaitan, apabila jiwa merasa tenteram kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, dan rindu bertemu dengan Allah, dan serta melakukan kebaikan-kebaikan yang akan membuat kita tentram, nyaman, dan selalu ingin dekat dengan Allah, maka ia adalah jiwa yang dalam keadaan mutmainnah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ia merasa puas dengan apa yang ia kerjakan. Kenapa ia puas? Karena dia tidak menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia melakukan keburukan. Orang yang puas adalah orang yang tidak melakukan keburukan, namun ia senantiasa melakukan kebaikan, sehingga dia merasakan kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman. Orang-orang inilah yang akan dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surganya, untuk berkumpul bersama hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Nah, jika kita ingin masuk surga dan berkumpul bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah, maka lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Tantangan yang paling berat bagimu ialah melawan nafsumu sendiri, melawan keinginan buruk pada dirimu sendiri. Saudara-saudara seiman, sebangsa, dan setanah air, maka marilah sama-sama kita menyerukan kepada kebaikan. Ajaklah teman-teman kita, ajaklah keluar kita untuk melawan nafsu buruknya, untuk melakukan kebaikan, dan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.